Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian. Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Permulaan dari Awal Mula, Kitab Kejadian pasal 22. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji dan keturunan Nahor. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, Sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Yitlaf, dan Bituel. dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul Ujian Terbesar Iman Abraham, berdasarkan kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan ayat panduan perenungan. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dengan bunyi nas. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi dalam buku Christ Triumphant halaman 83 menjelaskan, dalam suatu penglihatan malam, di rumahnya di Bersheba, ketika Abraham berusia 120 tahun, ia menerima perintah yang mengejutkan. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sahabat-sahabat pengharapan, anaknya, anak tunggalnya, anak perjanjian untuk dikorbankan. Abraham tidak dapat tidur lagi malam itu. Bukankah Allah telah berjanji kepadanya bahwa namanya akan diabadikan dalam Ishak? Tetapi di sini ada ujian berat atas imannya. Abraham telah berpegang teguh pada janji akan seorang anak dari istrinya sendiri, yaitu Sarah, dan Allah telah memenuhi janjinya itu. Allah tidak melibatkan Ismail dalam pertanyaan itu. Tapi Allah berkata, anakmu yang tunggal, Ishak. Allah telah memberitahukan kepadanya bahwa melalui Ishak keturunannya akan seperti pasir di laut banyaknya.
Ketika Abraham melangkah keluar ke dalam kegelapan malam, Abraham tampaknya mendengar suara ilahi yang memanggilnya keluar dari Ur Kasdim 50 tahun sebelumnya dan berkata kepadanya, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah nanti keturunanmu." Mungkinkah suara yang sama yang memerintahkannya untuk membunuh putranya? Ia mengingat janji, "Aku akan membuat keturunanmu seperti debu tanah." Sehingga jika seseorang dapat menghitung debu tanah, maka keturunanmu juga akan dihitung. Bukankah suara orang asing yang memerintahkannya untuk mempersembahkan putranya sebagai korban? Dapatkah Allah menentang dirinya sendiri? Haruskah Abraham memutuskan satu-satunya harapan pemenuhan janji? Haruskah ia menjadi tidak memiliki anak? Tetapi Abraham tidak berpikir untuk membuat alasan. Ia taat. Satu-satunya harapannya adalah bahwa Allah yang dapat melakukan segala sesuatu akan membangkitkan putranya dari kematian. Lalu pisau itu diangkat, tetapi tidak jatuh. Allah berkata, "Sudah cukup." Iman sang ayah dan penyerahan diri sang anak diuji sepenuhnya. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Sahabat-sahabat pengharapan, ujian Abraham adalah ujian terberat yang pernah dialami manusia. Jika saja Abraham berpaling dari Allah, maka dia tidak akan pernah tercatat sebagai bapa umat beriman atau umat percaya. Dan jika saja Abraham menyimpang dari perintah Allah, maka dunia akan kehilangan contoh iman yang kaya ini kepada Allah dan kemenangan atas ketidakpercayaan. Jadi sahabat-sahabat pengharapan, melalui ujian terbesar Abraham ini, pelajarannya untuk kita adalah tidak ada yang terlalu berharga untuk dipersembahkan kepada Allah. Hanya oleh keyakinan kepada firman-Nya, itulah yang akan menuntun kita untuk melakukan firman-Nya itu. Renungkan ini baik-baik dan lakukanlah apa yang Allah mintakan kita lakukan melalui firman-Nya tanpa bertanya, tapi berimanlah dalam penurutan seperti Abraham menurut. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.